Selamat sore Pak Julham. Sedang ngapain Pak? Selamat sore Ibu Marisi. Saya kebetulan nih Bu sedang membuat perangkat pembelajaran. Kebetulan kan ini tahun ajaran baru, jadi saya mempersiapkan perangkat pembelajaran untuk murid-murid saya di kelas. Gini Pak Julham, kira-kira ada nggak waktu Bapak untuk saya sebentar aja? Ada mau Oh, saya bicarakan dengan Bapak. oh, tentu boleh Bu. Dengan senang hati. Kebetulan saya sudah selesai menyiapkan perangkat pembelajarannya. Eh, Mari Bu, duduk di sini dulu. Kita ngobrol santai saja. Eh, Begitu ya Pak. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya buat saya. Iya Bu, tidak masalah. Saya sudah selesai kok dengan tugas saya. Ngomong-ngomong nih Bu, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Kelihatannya sangat serius sekali. Iya Pak. Eh, tapi saya ucapkan terima kasih sekali lagi sama Bapak dan sudah mengganggu waktu Bapak kali ini ya Pak. Iya Bu, tidak masalah Bu. Begini Pak, saya yang mau saya bicarakan dengan Bapak, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan Pak, dan saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami itu. Baiklah Bu, semoga di pertemuan kita kali ini Ibu bisa mendapatkan solusi atas keresahan yang Ibu alami ya Bu. Dan semoga saya bisa uh, membantu Ibu menyelesaikan keresahan Ibu itu. Nah, coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu itu resah saat ini. Begini Pak Julham, kemarin saya ditegur oleh Ibu Kepala Sekolah terkait ketidakdisiplinan kerja saya selama ini. Ketidakdisiplinan yang mana yang membuat Ibu ditegur kepala sekolah? Bisa Ibu ceritakan secara detail peristiwanya, Bu? Kemarin itu pas di hari libur, waktu itu kita kan ada libur sampai tanggal 8. Saya perpanjang Pak di situ sampai di tanggal 10. Eh, karena saya saat itu lagi pulang kampung, jadi saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau, Pak. Jadi Jadi, kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir ini. Padahal kalau setiap saya terlambat, saya selalu minta izin memang sama ibu itu hanya lewat WA aja, Pak. jadi, eh, menurut Bu Marisi, alasan apa yang membuat Ibu datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan sebenarnya Pak Julham. Kebetulan anak saya yang paling kecil, yang paling bontot tidak sekolah di depan saya. Itu saya sekolahkan ada di luar kabupaten. Nah, terpaksa saya harus menyiapkan keperluan dia Pak untuk anak-anak sekolah. Jadi di situ Pak membuat saya menjadi agak terlambat Pak. Oh, jadi begitu masalahnya. Menurut Bu Marisi, apakah itu melanggar kedisiplinan? Seperti yang sudah kepala sekolah keluhkan, menurut Ibu, apakah itu sudah melanggar kedisiplinan tindakan Ibu tadi? Saya menyadari Pak bahwa memang saya melanggar kedisiplinan itu karena setiap hari saya terlambat tapi saya sudah minta izin. Nah, betul sekali Bu. Kalau datang terlambat sekali, dua kali, mungkin kepala sekolah Ibu maklum, dapat memakluminya. Tapi kalau udah sering sekali, pasti kepala sekolahnya juga akan menegur karena itu sudah tugas kepala sekolah Bu memperhatikan warga yang ada di sekolahnya. Itu udah tanggung jawab dia Bu. Apabila ada yang salah
dengan anggotanya, dia pasti wajib menegurnya gitu, Bu. Dan Ibu juga sebagai guru kan menjadi teladan bagi siswa-siswa Ibu. Jadi sudah seharusnya Ibu menjadi panutan untuk anak-anak didik Ibu. Lalu apa yang menjadi keresahan Bu Marisi? Coba ceritakan, Bu. Ah, Pak Jul, betul saya memang merasa kurang disiplin di situ. Yang menjadi keresahan saya adalah saya jadi tidak enakan dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Di sebelumnya kan saya sudah bilang sama ibu itu bahwa anak saya tidak di sekolah di sini, jadi harus kusiapkan, harus kuantar dulu dia ke tempat 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 sekolahnya, Pak. Oh, jadi begitu. Berarti karena Ibu kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Ibu Marisi ditegur oleh kepala sekolah. Dan Bu Marisi resah karena teguran kepala sekolah kurang Ibu terima sebab ada alasan tadi ya kan, Bu? Karena ada anak Ibu yang baru masuk sekolah yang harus Ibu persiapkan terlebih dahulu di waktu dia mau berangkat sekolah sehingga itu yang menjadi kendala Ibu ya, Bu ya, keresahan Ibu ya, Bu. Jadi Ibu seperti kurang terima dengan teguran kepala sekolah tersebut ya kan, Bu. Jadi menurut Ibu Marisi bagaimana dengan sikap Ibu Marisi tersebut? Apakah Ibu tahu itu salah, Bu? Seharusnya saya harus menerima dan sadar bahwa saya memang melakukan kesalahan itu, Pak, tapi kemarin sedikit agak terbawa emosi karena saya bingung apa selanjutnya akan saya lakukan. Apa yang Ibu Marisi lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu Marisi? Rencana saya, Pak, sebenarnya ingin menjumpai kepala sekolah untuk meminta maaf, tapi, eee, saya belum masih canggung karena saya sadar akan kesalahan itu, Pak. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan ini? Nah, itu Pak saya bingung. Bagaimana ya Pak agar saya bisa disiplin tapi juga anak saya tidak terabaikan ujungnya nanti? Menurut Ibu, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk bisa mengatasi kedua masalah tersebut? Yang kedisiplinan dan juga masalah anak Ibu tadi. Ya, agar Ibu bisa ngurus anak Ibu juga dan Ibu bisa datang tidak terlambat juga. Kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki? Tentu Pak, di sini yang harus saya usahakan akan saya terbiasa lebih bangun pagi lagi Pak. Dan sebenarnya saya juga, eee, akan menitipkan anak saya ini sama neneknya. Karena supaya anak saya tidak terabaikan ujungnya nanti, Pak. Iya, sangat bagus solusi yang Ibu berikan. Uh, yang Ibu lakukan tadi ya kan Bu, masalah anak Ibu bisa terselesaikan dengan cara Ibu buktikan dengan orang tua terlebih dahulu sehingga segala kebutuhannya, perlengkapan-perlengkapannya bisa dipenuhi dan Ibu pun tidak terlambat lagi ke sekolah, ya kan Bu? Nah, coba Ibu lakukan sudah sangat Sekarang, luar biasa untuk mengatasinya ya kan Bu. Jadi bagaimana Bu selanjutnya? sekarang saya merasa lega, Pak, karena jujur, saya takut tadi mengambil langkah dan menyelesaikan ini apabila sudah berurusan dengan atasan kita, Pak. Tahulah, Pak, kalau udah berurusan dengan kepala sekolah, agak khawatir, Pak, kita salah salah langkah ya kan, Pak? Iya, Bu. Jadi kita memang harus bisa mempertimbangkan langkah kita agar tidak salah langkah ya kan, Bu. Syukurlah Bu, Bu Marisi sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Tentu, Pak, komitmen saya
mengenai hubungan saya dengan kepala sekolah itu, Pak. Tentu saya akan mengutarakan permohonan maaf saya, sama ibu itu dengan segera mungkin dan masalah kedisiplinan ke depannya akan saya lebih datang ke sekolah. Namun, sebelum itu saya bicara dulu dengan suami saya mengenai masalah anak saya, Pak, supaya tidak terabaikan. Iya, benar sekali tuh Bu idenya. Pertama Ibu menghadap ke sekolah, karena Ibu uh, tidak melanggar kedisiplinan kan tadi kan Bu, sehingga antara ibu dan kepala sekolah bisa saling memaafkan ya kan Bu. Kemudian juga ibu harus berdiskusi juga dengan suami untuk penyelesaian masalah anak ibu tadi agar bisa saling bekerja sama ya kan Bu antara ibu dengan suami. Itu sangat bagus Bu idenya Bu. Semoga segala keresahan ibu ini segera terselesaikan dan Ibu Marisi dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah ya kan Bu. Jadi kita memang perlu sekali dapat dukungan dari keluarga ya Bu ya, khususnya Ibu kan suami kan Bu. Jadi masalah anak ini kan urusan kita antara suami dan istri, jadi harus bekerja sama antara ibu dengan suami. Itu sangat bagus Bu idenya. Semoga itu tadi keresahan ibu tadi bisa terselesaikan ya Bu ya dengan komitmen-komitmen yang sudah ibu rencanakan. Terima kasih ya Pak Jul, sudah memberikan waktunya untuk mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya Pak agak merasa sedikit lega. Semoga nanti ke depannya kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita ya kan Pak, karena kita sebagai contoh untuk anak-anak nanti Pak. Iya, syukurlah Bu. Ibu sekarang keresahan ibu sekarang sudah bisa sedikit terselesaikan ya Bu ya. Perasaan ibu sudah lega dan ibu sudah mendapatkan uh, penyelesaian dari masalah yang ibu hadapi saat ini ya kan Bu. Semoga saya doakan semoga keresahan ibu itu segera diatasi dan rencana-rencana yang ibu susun tadi segera ibu lakukan secepatnya. Iya Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Iya Bu, sama-sama. Uh, Jikalau nanti Ibu masih ada uh, unek-unek ataupun permasalahan atau problem-problem yang lain, Ibu bisa menjumpai saya, Ibu bisa uh, berkonsultasi dengan saya, sharing-sharing kita kan Bu, biar supaya apa yang keresahan-keresahan Ibu tadi bisa diselesaikan seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Izin saya pulang ya Pak ya. Terima kasih sudah meluangkan untuk saya Pak. Selamat siang Pak. Ya, sama-sama Bu Marisi. Saya juga senang bisa membantu meringankan uh, keresahan Ibu. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Bu. Oke, salam sehat ya Pak. Salam sehat Bu Marisi.